Amelia Yuliatin, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas manajemen pemasaran semester 5. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjawab soal UAS nomor 3 yang telah diberikan oleh Bapak Dadang Priyono, SEMPA, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen kewirausahaan. Nah, pertanyaannya yaitu, paparkan analisis Anda bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Menurut jawaban yang saya dapat, menyelamatkan ekonomi Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Indonesia. Tercatat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Namun, di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, pelaku UMKM tengah menghadapi tekanan yang amat berat karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana mestinya. Bank BRI yang memiliki komitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia tidak tinggal diam melihat kondisi saat ini. Perseroan telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam rangka mendukung pemerintah menyelamatkan UMKM. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan saat ini Perseroan Rakyat Indonesia UMKM, atas dasar tersebut BRI terus menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjaga roda perekonomian terus berputar. Hingga akhir Mei 2020, tercatat BRI telah menyalurkan KUR senilai 47,4 triliun kepada lebih dari 1,7 pelaku UMKM. Saat ini, BRI juga tengah mengembangkan sebuah produk pinjaman bagi UMKM yang khusus diperuntukkan pasca COVID-19. Harapannya, dengan adanya fasilitas tersebut mampu mengakselerasi usaha para pelaku UMKM yang sempat menurun akibat pandemi. Saat ini, BRI akan tetap ekspansi untuk terus tumbuh. Dengan begitu, UMKM akan tetap berdaya dan akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan ujungnya mengurangi angka pengangguran. Menurut data dari Kemenke di Indonesia, ada 20 juta UMKM yang membutuhkan restrukturisasi kredit dan dari 20 juta itu, 11,7 juta ada di Bank Himbara. Dari 11,7 juta diantaranya, 9,6 juta ada di BRI. Oleh karena itu, BRI harus tetap melakukan restrukturisasi dan dari 16 Maret sampai 31 Mei telah direstrukturisasi sejumlah 2,6 juta nasabah dengan total debit itu 160 triliun. Mayoritas di mikro 1,28 juta nasabah senilai 60,61 triliun, KUR 1,2 juta orang, retail 90.000 orang, konsumer 30.000 orang, dan menengah korporasi yaitu 69.000. Upaya lain yang dilakukan Perseroan agar UMKM tetap bertahan adalah mendukung tetap beroperasinya pusat-pusat ekonomi dan perbelanjaan seperti pasar tradisional. Inovasi yang dilakukan perusahaan diantaranya meluncurkan web pasar, di mana terobosan ini diapresiasi oleh Menteri Koperasi. BRI juga telah membagikan masker kepada 1 juta pedagang pasar di Indonesia supaya mereka bisa aman dan terlindungi saat melakukan aktivitas ekonomi. Memperdayakan UMKM, menjaga keberlanjutan daripada UMKM itu sama dengan menjaga penyediaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, di mana itu adalah cara paling mulia memberikan pekerjaan dan menyejahterakan rakyat. Adu kreatif dan strategis pebisnis muda bertahan di tengah pandemi. Beragam penyesuaian bisnis ditempuh para pengusaha muda untuk mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Oleh Rizky Alika pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 di Age Ventures Gerai for Coffee sebelum masa pandemi. Para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona. Penjualan yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB
membuat mereka harus lebih kreatif mempertahankan bisnis. CEO for Coffee Elisa Suteja mengatakan sebelum pandemi sebanyak 70% dari total pendapatan Ford berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis Ford bergantung pada layanan antar. Ford juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan Ford melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya, penjualan Ford juga didukung oleh penjualan di toko. Co-founder berdaya Krui Ade Safrina mengatakan bahwa pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort, villa, dan kemas selancar di Krui, Lampung. Sebelum pandemi, okupansi diisi oleh 90% warga negara asing, terutama dari Australia. Saat pandemi, tingkat keterisian hunian hanya mencapai 20% dari total kapasitas hunian pada Maret dan April. Meski begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Selain itu, ia juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi kisaran 50-60%. Jadi, pandemi mengubah kebiasaan pariwisata. CEO Citibank Batara Sianturi mengatakan bahwa pemuda memiliki peran dalam mendorong pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia sebab 70% ekonomi Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Generasi muda membawa kreativitas sifatnya destruktif namun inovatif. Menurutnya, hal tersebut terbukti dari menjamurnya startup Indonesia pada 2019. Lebih dari 1.300 startup tumbuh. 5 di antaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar. Oleh karena itu, Citi Foundation bergabung dengan United Nations Development Program untuk membentuk YOT CEO atau lab. Program ini dilakukan untuk berdayakan dan berinvestasi pada kaum muda. Jadi akan mempercepat implementasi kewirausahaan. Jejaring wirausaha muda jadi penyelamat selama pandemi. Banyak dari wirausaha muda memanfaatkan jaringan di antara mereka untuk saling membantu dan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat dampak ke berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro dan menengah kecil atau UMKM. Tak pandang usia, pelaku UMKM di gawangnya wirausaha muda turut mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Hal itu tergambar dari survei dilakukan UNDP untuk memotret bagaimana virus corona berpengaruh bagi kegiatan wirausaha muda dan bagaimana mereka menyikapinya. Dari 756 responden yang terlibat, 21% mengaku bisnisnya harus berhenti total akibat COVID-19. Sementara lebih dari setengahnya itu mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 81%. Sementara lebih dari setengahnya mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 81% atau lebih. Parahnya lagi, hampir semua wirausaha muda sampai 91% tidak menyadari adanya dukungan dari pihak eksternal, baik itu LSM. Pihak swasta maupun pemerintah, kebanyakan dari mereka memanfaatkan jejaring di antara wirausahawan muda untuk membangun kemitraan antara pemasok dan distributor untuk mengatasi beragam permasalahan yang dihadapi. Itulah jawaban puas untuk nomor 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.